Baik, kita melanjutkan kajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ya, bagaimana etika berkeluarga di dalam pandangan Islam yang disusun oleh Syekh Masyayikhina Abuya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani. Sebelumnya sekali lagi kita bacakan Fatihah untuk muallif Abuya al-Maliki. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. علاقة الأسرة بالجار وذلك بإكرامه والإحسان إليه وبالأولى ترك أذيته وسبابه والوقيعة فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم. Yang salawat dikit banget nih. La yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. La ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Falyukrim jarahu. Kita melanjutkan kajian kitab etika berkeluarga. Di sini Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki menjelaskan bukan hanya etika internal di dalam keluarga, tapi juga hubungan keluarga dengan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang di sekitarnya. Di antara orang-orang di sekitar keluarga kita adalah tetangga, jar. Nah, maka kalau bicara etika berkeluarga di dalam Islam, enggak lepas dari bicara soal etika bertetangga. Ini penting, Bu. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki, bagaimana hubungan keluarga dengan tetangga? Yang pertama, wa dzalika bi ikramihi wal ihsani ilaih. Hubungan keluarga seyogyanya keluarga kita dengan tetangga sifatnya biikramihi, menghormati tetangga, memuliakan tetangga, wal ihsani ilaih, dan juga berbuat baik kepada tetangga. Itu idealnya, bagusnya begitu tuh. Idealnya bagusnya seperti itu. Nanti akan kita rincikan. Tapi lebih dari itu wabil aula tarku adhiyatihi wa sibabihi wal waqi'ati fih. Lebih dari itu seenggak-enggaknya jangan ngeganggu, jangan ngehina, jangan ngomongin tetangga. Nah, jadi ini Bu, Pak, apalagi ibu-ibu nih khususnya nih, biasanya ngerawan gesekan sama tetangga ibu-ibu nih. Ibu ya, nah, jujur ibu-ibunya Masya Allah. Kadang-kadang mohon maaf ibu-ibu kayak petasan banting, nggak boleh kesenggol dikit. Ya kadang-kadang bapaknya juga Bu, ibu ya. Ini jadiin prinsip nih. Sebenarnya ini bukan sama tetangga aja, bukan sama tetangga aja. Prinsip kita dalam hidup, idealnya berbuat baik. Kalau nggak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk lah. Itu jadiin prinsip hidup gitu tuh. Idealnya kita berbuat baik sama tetangga, ngormatin tetangga, ngebantu tetangga, ya. Apa yang kita punya berbagi rezeki dengan tetangga. Kalau nggak bisa, minimal jangan ganggu. Kalau kamu nggak bisa berbuat baik, minimal jangan berbuat buruk. Kalau orang lain belum bisa merasakan kebaikan dari kamu, ini jadiin prinsip hidup nih. Ini bukan cuma tetangga doang sebetulnya, siapapun. Kalau orang lain belum bisa merasakan kebaikan kamu, minimal jangan sampai dia mendapatkan keburukan dari kamu. Itu seminim-minimnya tuh. Jelas apa kagak? Kenapa? Karena baik buruknya kita terhadap tetangga ini salah satu indikator. Ya dokter bahasanya mesti indikator.
Salah satu tanda keimanan kita baik. Semakin bagus keimanan kita, semakin sempurna keimanan kita, semakin orang-orang di sekitar kita selamat dari keburukan kita. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong yang kita rayakan maulidnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta ya'mana jaruhu bawa'iqah ay syarrah. Ba'iqah, bawa'iq itu jamak ba'iqah, ba'iqah ini syarr. Tidak beriman salah satu seorang di antara kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai apa? Sampai betul-betul tetangganya bisa aman dari keburukan dia. Jadi semakin tetangga kita terselamatkan dari keburukan kita, keburukan macam-macam, keburukan tangan kita, iseng sama barangnya, keburukan mata kita, hasud sama apa rezeki yang dikasih Allah Subhanahu wa taala, keburukan lisan kita, ngejelekin dia, ngomongin dia, termasuk keburukan hati kita yang kadang-kadang dengki, nggak terima dengan nikmat yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala terhadap tetangga kita. Semakin selamat dari keburukan kita, itu tanda iman kita semakin baik, saudara. Di sini jangan diartiin la yu'minu ahadukum, nggak beriman bukan berarti kalau ada orang terus berbuat buruk sama tetangganya jadi kafir. Sunnah wal jamaah ngartiinnya nggak begitu. Saya selalu jelaskan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangankan urusan kaitan sama tetangga, dosa besar pun nggak semerta-merta membuat orang keluar dari Islam. Beda antara ngerjain dosa besar sama ngehalalin dosa besar. Orang zina, Pak Bu, zina dosa besar apa kagak? Dosa besar. Mudah-mudahan kita, keturunan kita, orang-orang kita sayang diselamatin dari dosa zina. Zina dosa besar, haram. Orang ngerjain zina dosa besar, tapi dia nggak otomatis jadi kufur gara-gara ngerjain zina. Dia ngerjain itu melakukan dosa besar, iya, fasik, iya, tapi nggak otomatis jadi kufur. Tapi kalau dia ngehalalin zina baru kufur tuh. Jadi dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tuh dua konsep yang berbeda. Ngelakuin zina dosa besar, fasik, dia mesti tobat, tan nasuha. Bahkan kalau dalam memenuhi syarat tertentu dia bisa dihukum. Nah, kalau dia apa namanya, bisa dihukum kalau pakai hukum Islam. Nah, ada zina muhsan, ada ghairu muhsan, panjang lah, saya nggak mau jelaskan itu ya. Tapi kalau dia nggak ngahalalin, dia nggak otomatis menjadi kafir gara-gara berbuat zina menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau dia ngehalalin, dibilang udah ngerjain zina terus bilang nggak apa-apa, saya mau zina, kenapa, emangnya nggak boleh zina? Nah, ngomong begitu tuh omongan yang begitu lebih parah dari zinanya sendiri, karena menyebabkan dia keluar menghalalkan apa yang jelas-jelas diharamkan secara terang benderang oleh syariat, oleh Al-Quran, saudara. Jelas atau tidak? Nah, sama ini ayat hadis ini, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai tetangganya betul-betul aman dari keburukan dia. Maksudnya la yu'minu imanan kamilan. Maksudnya kalau selama kita belum bisa menjaga diri kita dari berbuat buruk kepada tetangga, berarti iman kita belum sempurna. Karena semakin sempurna keimanan seseorang, semakin baik takwanya. Semakin baik takwanya dia, maka semakin baik hubungan dia dengan Allah, semakin baik juga hablum minan nas, hubungan dia dengan manusia. Selama makin baik hubungannya dengan manusia, maka semakin baik juga dengan tetangga. Jelas apa kagak? Allah. Di sisi lain kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya kata Nabi falyukrim jarahu, maka hendaknya dia menghormatin, memuliakan tetangganya. Ikram, memuliakan. Kenapa demikian, Bu? Karena begini, kenapa, apa kaitannya dengan man kana yu'minu billah? Nabi sampai ngomong man kana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Apa hubungannya memuliakan tamu dengan iman kepada hari akhir?
Memuliakan tetangga. Saya dari tadi tamu mulu ngomongnya. Tetangga. Apa hubungannya memuliakan tetangga dengan iman kepada hari akhir? Kok Nabi sampai nyebutin begandengan? Begini ibu-ibu sekalian, kita ini paradigma kita sebagai seorang muslim. Orang kalau nggak beriman, dia pikir hidupnya selesai di dunia. Makanya bagaimana caranya jungkir balik, dia pengen yang dipikirin enak hidup di dunia. Karena bagi dia hidup di dunia segala-galanya. Habis itu mati ya selesai, nggak ada kehidupan lagi. Itu orang yang nggak beriman. Nah, makanya kalau kita lihat banyak orang-orang kufar yang duitnya udah nggak berseri, hidupnya seenak-enaknya, saudara. Naudzubillah min dzalik, pesta seks lah, ngedolimin orang seenak-enaknya, yang penting dia dapat duit, yang penting dia dapat jabatan, yang penting kekuasaannya langgeng, yang penting numpuk duitnya makin banyak. Kenapa? Karena yang di otak dia ya hidup dia sekarang, mikirnya nanti hidup kan cuma sekali, kapan lagi senang-senang. Betul apa kagak? Itu paradigmanya orang yang nggak beriman, saudara. Kalau paradigma orang yang beriman beda. Paradigma orang yang beriman, dia sadar hidup ini bukan cuma dimensi dunia, tapi ada dimensi akhirat. Itu cara memandang. Paradigma itu cara memandangnya orang beriman. Sehingga setiap perbuatan yang dia lakukan, dia sadar betul konsekuensinya, dampaknya bukan hanya ada di dunia nih, tapi dampak yang akan lebih besar nanti di akhirat. Perbuatan buruk, dampak buruknya yang lebih besar bukan di dunia, di akhirat nanti lebih parah. Begitu pula perbuatan baik, dampak baiknya bukan hanya soal di dunia, nggak seberapa, di akhirat nanti lebih dahsyat. Nah, maka saya mau tanya, ngehormatin tetangga, berbuat baik kepada tetangga, saya mau tanya, itu perbuatan baik apa kagak? Nah, kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia akan menghormatin tetangganya, dia akan berbuat baik kepada tetangganya. Kenapa? Karena dia sadar perbuatan tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Buah penghormatan dia terhadap tetangga bukan akan dia petik di dunia saja, tapi besok buah itu akan jauh lebih banyak dia petik di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya semakin dia beriman kepada hari akhir, dia bukan ngelihat soal siapa tetangganya, dia bukan lihat lagi soal apa yang diperlakukan tetangga kepada dia. Kalau patokannya begitu, saudara, kita mau memuliakan tetangga cuma kalau dia ngemuliain kita doang, seolah-olah kita nggak ngarepin pahala di akhirat, enggak. Tapi kalau orang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, sabodo amat mau tetangga saya muliain saya kek, kagak kek, mau tetangga saya mukanya senyum ke saya, mau tetangga saya mukanya cembetut, saudara, mukanya melengsong ke saya, bodo amat, saya akan tetap memuliakan dia. Kenapa? Karena saya bukan berharap balasan dari dia, saya bukan berharap timbal balik perbuatan baik dari dia, tapi yang saya harapkan adalah balasan dari Allah yang maha besar, yang maha baik, yang maha mulia, yang maha agung. Sebesar-besarnya balasan dari manusia kecil, sehebat-hebatnya balasan dari manusia gak ada apa-apanya dengan ganjaran yang saya harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jelas apa kagak? Allah, bayangin Pak Bu, kalau semua muslim menjalankan prinsip ini nih, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Saya nggak bisa bayangin itu kehidupan bertetangga di dunia kayak kehidupan bertetangga di sorga, saudara. Asal kita bisa ngejalanin apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa kagak? Ibu ya. Jadi jadikan itu paradigma dalam kehidupan kita. Jadikan itu cara kita memandang kehidupan. Kalau yang kita jadikan cara memandang kehidupan, yang penting saya pengen dapat ridho Allah, saya pengen dapat pahala dari Allah, kita nggak mikirin bagaimana responnya manusia. Selesai antara kita sama manusia, saudara. Nggak mudah baper kalau bahasanya kiai gaul kita, Kiai Rosyid, saudara. Jelas Bu? Ini kagak. Awalnya seneng ngasih kado ke tetangga,
Begitu tetangga kagak balas, kagak ada pikirannya tuh ya. Orang balas apa kek? Emang bener Bu, dari segi dianya, etikanya harusnya fahal jazaul ihsan illal ihsan. Perbuatan baik harusnya dibalas dengan perbuatan, etikanya harusnya dia nggak balas dengan perbuatan baik. Yang harus menuntut itu buat dirinya sendiri ya dia. Kalau kita nggak usah nuntut dia begitu, kita cukup nuntut balasan dari Allah. Jelas apa kagak? Kalau memang berbuat baiknya karena Allah, itu perbuatan baik nggak bakal berhenti gara-gara dicemberutin, apalagi gara-gara ribut di grup WhatsApp. Nah, gara-gara sensitif, kadang-kadang sekarang ributnya di grup WhatsApp, postingannya berdebatnya grup WhatsApp, ributnya sampai ke dunia nyata. Banyak kayak begitu sekarang? Banyak. Kalau memang tujuannya karena Allah, dia nggak peduli mau dicemberutin kayak mau diapain. Saya berbuat baik bukan ngarap senyuman dia kok. Senyuman dia nggak nyelamatin saya di akhirat. Apa artinya sih senyuman dia? Udah kayak senyumnya diabadikan di museum, saudara. Saya berbuat baik bukan karena senyuman dia, gara-gara pengen balasan dari Allah. Nah ini ibu-ibu sekalian, ini apa? Kenapa Nabi Muhammad SAW mengaitkan man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ini insyaallah. Ini nasihat buat diri saya sebelum nasihat buat orang lainnya. Ya. Makanya dulu ya ulama salaf dulu mereka itu mengukur kesolehan seseorang, salah satunya indikatornya orang dikatakan soleh itu dari perlakuannya terhadap tetangga. Semakin baik akhlaknya terhadap tetangga, itu menandakan kesolehannya. Makanya kata Abu Ya dalam kesempatan lain, Abu Sayyid Muhammad mengatakan, wa yus'ala 'anil rajul jiranuhu fa in athnau khairan kana dalilan 'ala annahum min ahlil khair al-muttabi'ina lis-sunan al-mutamassikina bil khuluqil hasan wala khaira fi man yubghiduhu jiranuhum. Biasanya kalau ada orang mau tahu ini orang bagaimana, lihat bagaimana tetangga-tetangga di sekelilingnya. Kalau tetangga-tetangga di sekelilingnya bersaksi, oh dia orang baik itu, oh dia orang khair itu, masya Allah, tabarakallah, itu menunjukkan bagusnya interaksi dia dengan tetangga. Kata Buya Syed Muhammad bin Abdul Maliki, salah satu soal zikirnya doang, bukan cuma soal sholat sunnahnya doang, tapi termasuk ibadah sosialnya. Semakin baik interaksi dia dengan tetangga, semakin baik perlakuan dia terhadap tetangga, berarti semakin soleh dia secara sosial. Jelas apa kagak? Nah. Allah. Dan kata Abu Ya Syed Muhammad bin Abdul Maliki termasuk ini sebenarnya Abu Ya bahas di bab lain tentang bertetangga, tapi nggak apa-apa saya bacain karena ini berkaitan. Ya. Wa min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Walidzalika wassa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an-nisa khususan bil ihda ilal jiran. Ya. Kata Rasulullah SAW, termasuk kebahagiaan seorang muslim, ya, termasuk kebahagiaan seorang muslim kalau punya tetangga yang baik. Punya tetangga yang baik itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis Nabi mengatakan al-jar gobladar. Ya ibu bapak kalau mau beli rumah jangan lihat rumahnya dulu, lihat dulu tetangganya siapa. Biar kata rumah bagus, tapi kalau tetangganya kagak bagus kagak enak. Ya al-jar gobladar. Saya Bu termasuk, ya saya termasuk, mohon maaf ya, kadang-kadang ada komplek yang bagus, yang hidup bertetangganya saling kenal satu sama lain, itu bagus yang begitu tuh, itu betul-betul ngamalin ajaran Islam tuh. Tapi kadang-kadang mohon maaf ada komplek-komplek yang udah gede-gede banget ya, biasanya komplek yang udah gede banget, gedongan banget, itu tetangga kagak saling kenal. Mau tetangganya sakit, mau tetangganya mati, mau tetangga jungkir balik lagi saudara, dia kagak tahu tuh, betul apa kagak? Nah, biasanya kalau udah begitu udah gak ada enak-enaknya hidup tuh saudara. Makanya Nabi bilang apa? Al-jar gobladar. Kalau mau beli rumah
jangan cuma lihat rumahnya, jangan cuma lihat bangunannya, lihat tetangga ente siapa. Kalau bertetangga sama orang soleh nikmat apa kagak? Nikmat. Apalagi bertetangga sama aulia solehin. Ada wirid-wirid bu, ada wirid-wirid yang kalau dibaca, amalan-amalan yang kalau dikerjain itu semua tetangganya kecipratan berkahnya. Syekh Ali Baras misalkan mengatakan, ya, kata Syekh Ali bin Abdullah Baras, ratibnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu kalau dibaca di satu kampung kana amanan, itu menjadi sebab keamanan bagi penduduk kampung tersebut. Artinya kalau ada orang soleh yang istiqomah baca tuh zikir tuh wirid, kita tetangganya kecipratan apa kagak? Cipratan. Makanya kata Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki, ya, di dalam konsep pandangan Islam termasuk nikmat dari Allah Ta'ala tuh yang mesti kita perhatiin kalau dapat tetangga baik, tetangga soleh. Apalagi bertetangga sama masjid. Sebagian orang yang kupingnya udah kebanyakan dikencingin setan bertetangga sama masjid kagak demen. Iya, di sebagian tempat salah satu sebab harga rumah turun kenapa? Dekat masjid. Betul gak Ki? Saya nggak ngerti tuh pandangan dari mana tuh? Salah satu sebab harga rumah turun kenapa? Dekat masjid, berisik. La haula wala quwata illa billah. Bertetangga sama rumah Allah kagak mau. Bertetangga sama rumah Allah kagak mau. Padahal nikmat kesempatan buat ibadah lebih besar, terbuka lebar. Nah, maka al-jar gobladar. Kalau mau lihat sebuah rumah, jangan cuma lihat rumahnya aja, tapi lihat siapa tetangga yang dekat daripada rumah tersebut. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Sampai Nabi doa, Nabi nih doa bu, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk ya Allah, dari bertetangga dengan tetangga yang buruk. Sampai Nabi doa seperti itu, saking pentingnya punya tetangga baik. Allah. Kemudian soal berbuat baik kepada tetangga, Rasulullah SAW pesan. Nah, secara spesifik, ibu-ibu perhatiin bu. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ngajinya semangat, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Bu, ini Nabi pesan secara spesifik buat perempuan. Di dalam wasiatnya Nabi lin-nisa kepada perempuan. Jadi waktu Nabi SAW wasiat kepada perempuan, di antara wasiat Nabi kepada perempuan apa? Ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsin syah. Kata Nabi SAW, wahai perempuan-perempuan muslimah. Ini anda nih, muslimah Al-Madinah, anda yang sedang diajak bicara sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? La tahqiranna jaratun li jaratiha. Kata Rasulullah, jangan pernah diantara kalian ada yang meremehkan perbuatan baik kepada tetangga. Jangan pernah anggap enteng perbuatan baik kepada tetangga, pesannya Rasulullah kepada muslimah. Walau firsin syah, kata Nabi, walaupun cuma sekedar ngasih kikil kambing. Zaman dulu bu, orang Arab nih kalau makan kambing yang dimakan cuma dagingnya doang. Ya, kikil yang begitu-begitu tuh bagi orang Arab masuknya jeroan, nggak ada harganya. Kalau kita kikil kambing makanan mewah. Tapi kalau orang zaman dulu, orang Arab enggak, itu makanan yang remeh, yang nggak ada harganya, cemilan, jeroan, bahkan kikil masuk ke jeroan, kayak jeroan. Tapi kata Nabi, meskipun itu remeh, kecil, kagak ada harganya, kata Nabi, jangan dianggap remeh. Walaupun kamu hanya bisa ngasih itu, kata Nabi, kasih, berbuat baik kepada tetangga. Jelas apa kagak? Makanya sampai-sampai nih ibu-ibu, jadi dalam hadis lain, ya, Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya, ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bithalathatin. Ya, Sayyidina Abi Dzar mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan saya wasiat
dengan 3 wasiat. Salah satunya apa? Wa idza sana'ta maraqatan fa'akthir ma'aha thumma anzur ahla baitin min jiranik fa'asibhum minhu bima'ruf. Shallu ala Nabi Muhammad. Wallah, sampai urusan kecil tuh diperhatiin sama Nabi. Kata Sayyidina Abu Dzar, di antara wasiat Nabi kepada saya, dan ini khususnya lebih relevan nih buat ibu-ibu, karena yang ngadepin begini ibu-ibu nih. Kalau kamu masak, kata Rasulullah SAW, kalau kamu masak makanan yang berkuah, marokotan, kata Nabi, kuahnya banyakin. Ini saya ingat banget nih, dulu orang-orang tua suka mesenin nih, kalau masak kuahnya banyakin. Itu bukan pesannya orang tua, Bu, itu pesannya Rasulullah SAW. Kata Nabi, banyakin kuahnya. Kata Nabi, "Tsummanzur ahla bait min jiranik." Lihat tuh rumah-rumah di sekeliling kamu, tetangga-tetangga kamu. Fa'asibhum minhu bima'ruf. Bagi itu kuah dengan kadar yang layak. Pesannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kurang baik apa kita punya Nabi, Saudara. Sampai urusan masak kuah kita disuruh perhatiin tetangga. Ya, cuman jangan kebangetan juga, Bu. Sayur asem ngirim kuahnya doang, ya kacangnya bagi juga, jagungnya dikit-dikit. Jangan juga kebangetan, beneran Ibu kata Habib, kuahnya aja udah sayur asem, kuah aja bening begitu dikasih. Intinya maksudnya poinnya berbagi, walaupun cuma kuah, bisanya berbagi sesuai kemampuan. Ya nggak harus mewah-mewah, nggak harus mewah-mewah, berbagi. Jadi berbagi itu jangan nunggu mapan. Maksudnya itu tuh salah satu pesannya tuh. Satu pesan yang mau disampaikan, berbagi. Yang kedua, kalau berbagi jangan nunggu mapan. Kadang-kadang sebagian dari kita nih mindsetnya kalau nggak mewah gengsi mau ngasih. Iya nggak, Bu? Ya kadang-kadang mulut tetangganya juga kelewatan sih. Ngasih begini-begini aja, kagak ada perkembangan. Itu nanti biar dia dihisap sama Allah Ta'ala. Tapi kitanya kalau mau berbagi jangan nunggu mapan, berbagi sesuai kemampuan. Yang kemampuannya tinggi ya berbaginya yang enak. Jangan duit banyak ngasihnya kuah sayur asem. Jelas ya, Bu ya? Nggak bisa tiap hari, ya seminggu sekali dah. Nggak bisa seminggu sekali, ya sebulan sekali dah. Nggak bisa sebulan sekali, hatta setahun sekali. Paling nggak amalin nih pesannya Nabi SAW. Nggak sekali, pas hajatan. Paling nggak pas hajatan. Bagi ke tetangga-tetangga, berbagi. Biar pada girang di satu sisi, di sisi lain, supaya kita menjalankan pesannya baginda Nabi Muhammad SAW. Allah, dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'al maraqah wa ta'ahad jiranak aw iqsim fi jiranik. Kata Nabi, wahai Abu Dzar, kalau kamu masak makanan yang berkuah, fa'akthir ma'al maraqah, perbanyak itu kuahnya, dan ta'ahad jiranik, ta'ahad jiranak aw iqsim fi jiranik, dan bagi-bagikan kuah tersebut di antara tetangga-tetanggamu. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ajaran kita punya Nabi indah apa kagak? Bagus apa kagak? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Allah. Bahkan di sini ya Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki juga menjelaskan, bukan hanya tetangga yang muslim yang mesti kita berbuat baik kepada mereka, termasuk tetangga yang non muslim. Kita juga mesti baik sama hubungan kita dengan tetangga yang non muslim. Kenapa mesti baik? Karena di mata mereka ibu jadi duta Islam. Baiknya ibu sebagai tetangga, baiknya bapak sebagai tetangga terhadap tetangga kita yang non muslim, yang kafir, itu menjadi gambaran Islam di mata dia. Barangkali gara-gara akhlaknya bapak ibu yang baik, akhirnya dia jadi tertarik sama Islam. Itu salah satu hikmahnya tuh. Sebaliknya, kalau ibu akhlaknya buruk, bapak akhlaknya buruk di dalam berinteraksi dengan tetangga yang kafir, yang non Islam, nanti akhirnya itu jadi gambaran buruknya Islam di mata dia. Padahal Anda nggak mewakili Islam, Anda nggak merepresentasikan Islam. Islamnya bagus, cuman andanya yang lalai dalam menjalankan ajaran Islam.
Akhirnya dia salah paham, dipikir yang anda lakukan itu gambaran daripada Islam. Jelas apa kagak? Jadi sampai orang kafir pun punya hakul jiwar, punya hak bertetangga yang mesti kita tunaikan. Nggak boleh kita ganggu dia. Selama dia nggak ganggu kita, nggak boleh kita ganggu dia, saudara. Ya. Dan saya bukan sekedar ngomong kalau masalah ini, saya ngamalin dan ngalamin. Ya, saya tinggal di kampung baru, di komplek. Walaupun ibu saya walaupun tinggalnya di komplek, tapi demennya begaulnya sama ibu-ibu yang di gang-gang. Karena emang udah biasa berbaur sama masyarakat dari dulu, saudara. Ya. Cuman di kompleknya tetangga kiri kanan di depan saya non muslim, Chinese, orang Tionghoa. Sebelah kiri juga non muslim. Depan sebelah kanan orang Jepang dulu tetangga saya, saudara. Dan saya ngamalin betul walaupun mereka tidak muslim, tapi hubungan kita dengan mereka baik. Kita berusaha nggak ganggu mereka, berusaha nggak nyakitin mereka, berinteraksi sewajarnya dengan baik, walaupun tanpa perlu melewati batasan-batasan akidah. Ya, ketika dia hari raya nggak perlu ngucapin selamat hari Natal, kagak perlu. Cukup nggak usah diganggu, cukup nggak usah disakitin, cukup beri dia keleluasaan untuk ibadah, tapi nggak perlu juga ngucapin selamat Natal. Kalau itu udah urusannya urusan akidah, ada hukum tersendiri yang berkaitan dengan itu, saudara. Ketika dia susah bantu, ketika dia butuh pertolongan, tolong, saudara. Ketika dia ada keluhan terkait dengan kita, perhatiin keluhan tersebut. Jangan sampai gara-gara sifat kita yang buruk menjadikan buruknya gambaran Islam di mata dia. Jelas apa kagak? Karena sekali lagi saya katakan, kita tuh duta Islam di mata orang di luar Islam yang berinteraksi dengan kita. Saya jadi teringat ada seorang ulama besar, Al-Habib Ahmad Masyhur bin Thaha Al-Haddad. Saya pernah ceritakan itu. Dia salah satu dai, dia banyak mengislamkan orang di Afrika. Orang saleh, wali min auliyaillah. Lettingannya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Sagaf. Seorang saleh terkenal dengan kesalehannya, kegigihannya dalam dakwah. Dia dakwah masuk ke Afrika, ke wilayah-wilayah non-Islam. Pernah dia masuk ke satu kampung, dia dakwah di kampung tersebut, tapi cara dakwahnya bukan dengan ceramah. Dia masuk ke itu kampung, bagaimana cara dia mulai dakwah? Dia buka warung. Beliau buka warung, kemudian orang-orang di sekitar situ karena lihatnya ada warung baru, mereka belanja, berinteraksi. Menariknya apa? Setiap ada orang yang ngutangin, diizinin ngutang, diperlakukan dengan baik. Setiap ada anak-anak kecil belanja, dikasih permen, dikasih makanan, digirangin anak kecil. Nanti ada sebagian yang mau bayar utang nggak mampu, utangnya dianggap lunas. Dia dakwanya nggak pakai ceramah, nggak pakai kata-kata, bilhal, dengan akhlak dakwahnya. Lama-lama jadi trending topik tuh di kampung. Ini siapa nih orang nih? Kok luar biasa? Dagang, orang utang dikasih, yang nggak bayar utang dianggap lunas. Anak-anak kecil semuanya digirangin, disenengin. Akhirnya jadi perhatian. Begitu jadi perhatian, semuanya simpatik, merapat ke beliau, dikenalkan Islam. Akhirnya rame-rame, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Allah. Dakwanya dia nggak pakai banyak ngomong, pakai akhlak, pakai sikap. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang punya tetangga non muslim, maka tunjukkan dakwah dengan memperlihatkan bagaimana Islam mengajarkan Anda akhlak di dalam bertetangga, sehingga apa yang Anda tampilkan menjadi wajah Islam yang baik di hadapan mereka. Jangan sampai Anda besok dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena menyebabkan citra Islam menjadi buruk di hadapan mereka. Na'udzubillah min. Nah, kata Abu Yazid Muhammad bin Abdul Maliki, ada 3 kategori tetangga berkaitan dengan haknya. Dicatat baik-baik ini. Yang pertama, kalau tetangga kita kafir, maka dia punya hakul jiwar, hak bertetangga. Ini seingat saya di Ihya kalau nggak salah dibahas ini. Hakul jiwar, dia punya hak bertetangga. Kita wajib menunaikan kewajiban kita sebagai tetangga dia. Apa saja tuh akhlak-akhlak bertetangga. Tapi kalau tetangga kita muslim, dia punya 2 hak. Hakul Islam wa hakul jiwar. Dia punya hak untuk kita perlakukan sebagai muslim. Apa kewajiban kita terhadap sesama muslim? Panjang.
Ya, panjang banget kewajiban kita terhadap sesama muslim. Dan yang kedua, dia punya hak sebagai tetangga, double dari itu ya. Jadi kalau dia orang kafir, haknya cuma hak sebagai tetangga. Kalau dia muslim, tetangga kita, berarti hak sebagai tetangga dan sebagai sesama muslim. Lebih banyak lagi haknya berarti. Ada lagi yang ketiga, yang tingkatannya lebih tinggi, kata Buya Syed Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kalau tetangganya udah tetangga muslim, masih saudara lagi, kerabat, dalam konteks dia sebagai tetangga, dia punya hak. Dalam konteks dia sebagai muslim, dia punya hak. Kita perlakukan bagaimana adab muslim dengan muslim. Hukukul muslim alal muslim, banyak di kitab-kitab dijelasin tuh. Hakul muslim alal muslim, di hadis juga Nabi jelasin. Dan yang ketiga, kalau dia sebagai saudara kerabat kita, dia juga punya hak sebagai kerabat. Karena yang namanya kerabat itu ya, dia lebih punya hak yang besar ketimbang yang bukan kerabat. Maka kalau ada tetangga kita udah muslim, saudara lagi, lebih wajib lagi buat kita perhatiin, dan lebih harus diprioritaskan dari yang lain. Jelas apa kagak? Ya, itu 3 tingkatannya ya. Jadi kalau tetangganya muslim dan kerabat, dia punya 3 hak. Hak tetangga, hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat. Kalau tetangganya muslim doang, berarti hak sebagai tetangga, hak sebagai muslim. Tapi kalau tetangganya kafir, non muslim, dia tetap punya hak sebagai tetangga. Mesti kita melakukan dengan baik. La ilaha illallah. Saking Nabi SAW nih diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW dalam Sahihul Bukhari, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu. Malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW, terus ngasih saya wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai saya pikir, kata Nabi SAW, saya kira nanti akan turun syariat tetangga dapat warisan. Sampai segitunya tuh. Saking malaikat Jibril mesenin terus sama Nabi supaya ngajarin, menekankan bagaimana berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai kata Nabi, aku menduga nih jangan-jangan nih abis ini nih Allah bakal wajibin kita buat ngasih warisan ke tetangga nih. Ternyata enggak, Bu. Alhamdulillah. Warisan buat kerabat aja repot, apalagi sama tetangga baginya. Tapi saking Nabi itu ngomong gitu, saking apa? Saking malaikat Jibril nekenin harus berbuat baik sama tetangga. Rawal Bukhari wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, tadi sudah dijelaskan, dan itu bagian daripada keimanan kita. Dan tadi prioritas, Beb, kita punya tetangga banyak nih, Beb. Bagaimana tetangga kita banyak, Beb? Apakah makanan nggak cukup nih, yang kita punya nggak cukup buat ngebagi semuanya? Kata Nabi SAW ketika Sayyidatuna Aisyah nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna li jarin fa ila ayyihima uhdi. Ya Rasulullah, kadang sholawat nih. Inna li jarin, aku punya 2 tetangga ya Rasulullah. Fa ila ayyihima uhdi, aku ngasih ke tetangga yang mana ya Rasulullah? Ini cukup cuma buat 1, sedangkan saya punya 2 tetangga ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nih patokannya, ila aqrabihima min kibaban. Kata Rasulullah kepada Siti Aisyah, kasih yang pintunya lebih dekat dari pintu rumah kamu. Itu yang lebih berhak buat dikasih. Yang pintunya lebih dekat dari pintu rumah kamu, itu yang paling berhak buat dikasih. Ibu-ibu senyum lagi, yang paling dekat pintunya yang paling gua gedek lagi, kata ibu. Benar tuh Beb, di sini bagaimana kita mengalahkan ego kita demi menjalankan perintahnya baginda Nabi Muhammad. Walaupun dia benci sama kita, tapi kalau kita terus-terusan berbuat baik sama dia, Nabi udah bilang tahadu tahabu. Kalau kita saling berbagi hadiah, nanti akan timbul rasa cinta, lama-kelamaan akan timbul rasa sayang. Yang penting jangan suaminya bapak-bapak ngasih hadiah ke istri tetangga. Jangan, kalau itu nggak boleh, bahaya itu. Ibu-ibu ngasih ke ibu, yang bapak-bapak ngasih ke suaminya, ke bapak-bapak juga. Jelas ya? Dalam hadis lain disebutin dari Sayyidina Al Hasan rahimahullah taala, bukan hadis. Ini hadis
mauquf dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ditanya annahu su'ila 'anil jar, beliau ditanya tentang tetangga. Siapa itu yang disebut tetangga? Arba'ina daran amamah, 40 rumah di depan, arba'ina khalfah, 40 rumah di belakang, arba'ina an yamini, 40 rumah di sebelah kanan, wa arba'ina an yasarihi, 40 rumah di sebelah kiri. Itu semua masih masuk kategori tetangga. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa bagi nih, 40 rumah depan, 40 rumah belakang, 40 rumah kiri, 40 rumah kanan. Tuh, itu tuh kalau bisa begitu berarti udah jadi kaya banget tuh. Sebagian mau amin takut kiai, berarti gak mau jadi kaya itu. Sebagian saya doain mudah-mudahan semuanya wajib zakat. Sebagian mau amin takut. Justru kalau didoain wajib zakat berarti didoain jadi kaya. Karena kalau udah wajib zakat berarti kaya. Nah saya doain nih tetangga 40 depan, belakang, kiri, kanan. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa rutin ngasih hadiah ke tetangga 40 depan, belakang, kiri, kanan. Berarti itu udah kaya banget tuh semuanya insyaallah tuh. Amin ya rabbal. Kalau 40 tetangga depan, belakang, kiri, kanan jadi bahagia, apalagi guru saudara. Allah ada Nabi Muhammad. Ya, dari Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah juga pesan, nah ini Beb dari tetangga sekian banyak bagaimana kalau kita belum mampu ngasih semua? Realistis aja dah Beb, Habib yang kagak-kagak dah ngasih 40 depan, belakang, kiri, kanan. Yang kagak-kagak aja yang kita bisa Beb bagaimana? Kata Sayyidina Abu Hurairah, wala yabda bijarihil aqsa qabla al-adna walakin yabda bil adna qabla al-aqsa. Kalau ngasih itu mulai dari yang paling dekat baru yang jauhan. Jangan ngasih yang jauhan dulu baru yang dekat. Yang lebih dekat dulu baru yang semakin dekat kata Nabi pintunya dari rumah kita semakin diprioritasin. Jelas ya? Karena Bu yang paling dekat yang nyium bau gulai yang ibu masak ya, yang paling dekat, apalagi kalau pas jengkol, tinggal tetangga kebagian dari bau WC-nya aja saudara. Jangan ya, yang paling dekat yang lebih berhak, yang pintunya paling nempel sama pintu kita. La ilaha illallah. Jangan sampai kita kenyang tetangga kita lapar. Laisal mu'min ladzi yashba' wa jaruhu ja'i'. Kata Nabi SAW, bukan orang beriman tuh kata Nabi kalau dia kenyang sedangkan tetangganya lapar. Bukan orang yang beriman. Dia kenyang tetangganya kelaparan. Ini saking hebatnya Nabi dalam membangun sistem sosial saudara. Dikaitkan sama Nabi dengan konsep keimanan. Kamu gak dianggap betul-betul iman kamu bagus kalau kamu kenyang sedangkan tetangga kamu kelaparan. Besok kamu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di antara kita nggak ada yang begitu insyaallah. Allah. Apalagi pura-pura bego. Kadang-kadang ada di antara kita yang pura-pura bego nggak mau pusing. Ini ada pesan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqul ya Rab hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufah. Hati-hati nih, emang kadang capek Bu, cuman emang kalau mau dapat makom tinggi mesti ada capeknya. Nabi bilang begini, kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah. Berapa banyak ada tetangga besok di hari kiamat yang bakal nuntut tetangganya. Dia masih punya sangkut paut tetangga-tetangganya, bakal nuntut sesama tetangganya. Bagaimana tuh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu tetangga nanti di hari kiamat bakal ngomong, ya Rabb hadza aghlaqa babahu duni. Ya Allah, ini tetangga saya nutup pintunya buat saya. Artinya ketika dia ada kebutuhan, butuh bantuan, belaga bego kalau bahasa kita. Beda halnya kalau emang dia nggak mampu, lain cerita. Atau memang dia nggak bisa nolong, lain cerita. Tapi konsep Islam nggak begitu. Selama kamu mampu jangan nutup mata, jangan hadza aghlaqa babahu duni ya Allah, kata Rasulullah. Itu tetangga bakal nuntut, ya Allah dia nutup pintunya buatku ya Allah. Famana ma'rufah, dia nggak mau berbagi kebaikan untukku ya Allah ya Rabb. Dituntut besok di yaumil qiyamah. Na'udzubillah min. Belaga bego aja nggak boleh, apalagi berbuat kebejatan dengan tetangga. Lebih parah lagi. Hati-hati.
Kata Nabi SAW, nih mohon maaf, kadang-kadang nih belakangnya ada konsep-konsep setan, konsep-konsep setan yang dipropagandakan di media sosial seolah-olah itu wajar. Mohon maaf Bu, sampai ada yang ngomong begini di medsos ya, terkadang rumput di rumah tetangga terlihat lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ya, orang laki-laki kalau udah ngelihat bini tetangga bawaannya udah cakep aja, bini sendiri udah kagak ada enak-enaknya dilihatnya. Perempuan ngelihat laki tetangga kelihatannya udah cakep aja, ngelihat bini sendiri seolah-olah udah kagak enak, laki sendiri kagak ada enak-enaknya. Saya mau tanya, model begitu ada apa kagak? Wah, curhat ibu-ibu ini. Hati-hati, itu benih-benih kebejatan, saudara. Itu jangan dianggap wajar tuh kata-kata tuh. Itu benih kebejatan, itu benih kerusakan sosial yang mendalam dan mengakar. Nabi apa wanti-wanti? Apa kata Nabi SAW? Ya, ketika Rasulullah SAW, ketika Sayyidina Miqdad ibnul Aswad nanya Rasulullah SAW tentang zina. Rasulullah nanya kepada sahabatnya, bagaimana hukum zina? Rasulullah nanya sama sahabat ini. Kata sahabat, haram, haramahullah wa rasuluh. Sahabat bilang, haram ya Rasulullah, itu zina diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW melanjutannya? La an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Allah. Kata Rasulullah SAW, andai seseorang berzina dengan 10 perempuan yang bukan tetangganya, bukan istri tetangganya, itu lebih enteng daripada zina dengan 1 orang tapi istri tetangganya, saudara. Saking beratnya itu zina dengan tetangga. Zina bukan berarti terus zina sama orang lain enteng ya. Saya bukan berarti enteng, enggak, itu dosa besar. Zina aja itu udah dosa besar. Tapi jauh lebih besar lagi zina sama istri tetangga. Main gila sama pasangan tetangga. Kata Nabi, zina sama orang lain 10 orang itu lebih enteng ketimbang zina sama istri tetangga sendiri, saudara. Jadi hati-hati, saya wanti-wanti ya, jangan dianggap wajar, jangan dianggap lelucon istilah-istilah rumput tetangga kelihatan lebih hijau daripada rumput rumah sendiri, pasangan tetangga, dan seterusnya dan seterusnya. Ini bejat, saudara. Ini propaganda kebejatan yang dinormalisasi, dianggap wajar, dianggap bercandaan, padahal itu sangat dikecam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga nyolong itu jelek. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya sama sahabat-sahabatnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Miqdad bin Al-Aswad, wahai sahabatku, bagaimana hukumnya nyolong? Kata mereka, haram, haramahullah wa rasul. Haram ya Rasulullah, nyolong itu diharamkan Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? La an yasrika min asyrati abiyat aisar alirika min baiti jarih. Kata Nabi SAW, andai ada orang nyolong, ini jelek banget nyolong, tapi kalau ada orang nyolong di 10 rumah yang bukan tetangganya di tempat lain, itu masih lebih ringan ketimbang dia nyolong di 1 rumah tetangganya, saudara. Sampai sebegitunya diwanti-wanti sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang namanya rumah tempat sakinah, tempat keamanan, tempat kenyamanan. Tapi kalau orang sudah berzina dengan tetangganya sendiri, yang harusnya dia merasa aman dengan tetangganya, saling ngejaga, tapi malah berzina. Kalau udah kejadian nyolong, tetangga saling nyolong, yang harusnya tetangga saling merasa aman ya, tapi malah nyolong, maka di mana lagi seseorang akan mendapatkan rasa aman kalau bukan di rumahnya, saudara. Karena begitu dahsyatnya dampak sosial yang ditimbulkan dari zina dengan tetangga, nyolong dengan tetangga, saudara, maka betul-betul diwanti-wanti dan diancam oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa jadi tetangga yang baik. Mudah-mudahan kita bisa jadi tetangga sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita dapat tetangga yang baik, dan mudah-mudahan insya Allah kalau di dunia kita bisa menjadi tetangga yang baik, besok di akhirat mudah-mudahan kita jadi tetangganya Rasulullah, jadi tetangganya para nabi, jadi tetangganya para wali di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyah salihah bisirril Fatihah.